Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Septiana Devi, NIM 192121112. Di sini saya ada di kelompok 11 dan saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang hibah. Sebelum saya akan menjelaskan tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan hibah, di sini saya akan menjelaskan apa itu hibah. Kata hibah bahasa Arab yang berarti kebaikan atau keutamaan yang diberikan oleh suatu kepada pihak yang mana memberikan berupa harta atau benda. Menurut istilah agama, hibah itu semacam atau perjanjian yang menyatakan memindahkan milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidupnya, atau mengharapkan pergantian atau imbalan sedikit pun. Adapun yang menjadi dasar hukum dalam masalah hibah ini, beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas RA berkata, orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum illal tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Dalam riwayat lain dikemukakan peristiwa sebagai berikut. Ketika Islam telah berjaya dan berlimpah pengikutnya, kaum Ansor berbisik kepada sesamanya, harta kita telah habis dan Allah telah menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali? Maka turunlah ayat tersebut sebagai teguran kepada mereka, jangan menjerumuskan diri pada tahlukat atau meninggalkan kewajiban fisabilillah dan berusaha mengumpulkan harta bendanya. Menurut riwayat lain, seseorang yang menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa pernah dilakukan, maka turunlah wala tulqi biaidikum illa tahlukum. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita melalui firman-Nya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah sebagai bukti taat kepadanya, baik untuk kepentingan jihad atau yang lainnya. Dan janganlah kamu menjauhi dirinya sendiri ke dalam kebinasaan, artinya menjerumuskan ke dalam kerusakan dengan kekuatan musuh atas kita. Dan berbuat baiklah, artinya berbuat baik dengan infak atau yang lainnya. Dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atunisa as-sadu katihinna nihla fa'idribna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an ni'amariya. Artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikah sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah atau ambillah pemberian itu sebagai makanan, setiap baik akibatnya. Ayat di atas telah menekankan kepada keharusan seseorang
suami memberikan mahar atau mas kawin kepada istrinya atas keikhlasan dan sesuai dengan kemampuannya. Jika diamati secara seksama, marilah kita akan menemukan konsep hibah di dalam ayat di atas, yaitu memberikan sesuatu atau yang berupa mahar atas dasar sukarela dan penuh dengan keikhlasan hati nurani kita sendiri. Yang berikutnya yaitu An-Nisa ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khayra fi katsirin min najwahum illa ma'a amara bisadaqatin aw ma'rufi aw islahim bai'an nas wa may yu'azzakari qamar dari maradatillahi fasawfa nurihi ajran azima, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberikan sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kamu memberikan kepadanya pahala yang besar. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang menafkahi hartanya di jalan Allah disamakan dengan sebutir biji atau sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir, dan di setiap butir terdapat 100 kali atau 100 biji. Artinya pahala orang yang menafkahi atau menghibahkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sini perbedaan hibah dengan hadiah atau dengan sedekah, yaitu berbeda dengan hadiah dan sedekah dan berhibah atau memberikan atau menyerahkan sesuatu tidak ada unsur-unsur atau tujuan lain. Artinya memberikan sesuatu dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Sedangkan hadiah sendiri memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai bentuk penghormatan atas prestasi yang dipercayainya. Adapun sedekah ditunjukkan untuk mendapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar sedekah ialah semangat keagamaan, sedangkan hibah tidak berdasarkan semangat keagamaan atau untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi berdasarkan kehendak yang diinginkan sendiri. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.